Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga kalian hari ini sehat semua. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Alhamdulillah ya, berangkat semua hari ini. Kemudian Pak Widan pada hari ini sebelum akan menyampaikan materi yang berikutnya, Pak Widan akan mereview materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa, anak-anak? Macam-macam hari kiamat. Ya, betul. Macam-macam hari kiamat. Ada berapa hari kiamat? Ada dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa? Ya, hancurnya alam di sekitar kita. Yang kedua adalah kiamat atau kiamat besar. Ya, kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Pada pertemuan pertama kita membahas tentang makna hari kiamat menurut surat Al-Qari'ah. Kemudian pertemuan kedua kemarin kita membahas macam-macam hari kiamat dan juga menyimpulkan hari kiamat berdasarkan surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Nah, nanti dari keseluruhan pembelajaran ini kita akan menuju ke pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Nanti diharapkan setelah kalian mengikuti pelajaran ini, kalian bisa menganalisa apa saja sih tanda-tanda hari kiamat. Nanti tanda hari kiamat itu ada hari akhir dan tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian pada hari ini juga nanti setelah kalian mengikuti pelajaran, Pak Widan berharap kalian bisa menciptakan perilaku yang menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari kiamat. Bagaimana kalian bersemangat hari ini? Bersemangat. Kita nyanyi bersama-sama yo. Ayo, silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Tangan di depan, ayo Mas. Silakan berdiri, tangan di depan. Ya. Kita bernyanyi dulu sebelum pembelajaran kita mulai. Bernyanyi 1, 2, 3. Kami datang untuk hadirkan bersemangat. Kami datang untuk hadirkan bersemangat. Kami datang untuk hadir untuk datang. Kami datang untuk hadirkan bersemangat. Ya, tepuk tangan kita lihat. Untuk hari ini pembelajaran yang akan kalian lakukan ada beberapa tahap. Nanti Pak Widan akan menyampaikan sedikit materi. Nanti akan saya sajikan beberapa gambar. Kemudian kalian coba nanti akan mendiskusikan tentang tanda-tanda hari kiamat dan hikmah di balik hari kiamat. Nanti Pak Widan akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Terima kasih anak-anakku. Kita lanjutkan pada inti pembelajaran kita. Jadi pada hari ini kalian akan membahas tentang
tanda-tanda hari kiamat. Apa sih tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua lagi, ya, yaitu tanda akhir zaman, di mana tanda akhir zaman adalah tanda-tanda yang sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Itu memang sudah ada tanda-tanda akhir zaman. Dunia ini semakin tua, yang jelas tidak ada istilah kiamat semakin jauh, tapi yang ada itu setiap hari kiamat itu semakin dekat. Lah, itu ada tanda-tanda hari akhir yang sudah terjadi. Ya. Kemudian nanti ketika kiamat yang sesungguhnya akan terjadi, itu akan muncul tanda-tanda besar dari kiamat. Lah, dua hal itulah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Bagaimana, kalian siap? Siap. Oke, nanti Pak Wildan akan membagi kalian menjadi 3 atau 4 kelompok, ya. Pak Wildan akan bagi menjadi 3 kelompok saja, ya. Nanti setiap kelompok mendiskusikan hal yang sama. Silakan nanti kalian diskusikan, ya. Kalian diskusikan tentang tanda-tanda hari akhir yang pertama, kemudian tanda-tanda hari kiamat, dan yang ketiga adalah hikmah hari kiamat. Ya, sebelum kalian mendiskusikan itu semua, Pak Wildan akan menampilkan beberapa slide gambar, ya, tentang hari kiamat. Berkumpul di kelompok masing-masing. Silakan gunakan sumber yang ada, baik dari buku, dari materi yang Bapak berikan, ataupun dari sumber lain. Bagi yang menggunakan HP, boleh juga silakan menggunakan HP untuk mendiskusikan semua materi yang ada pada pagi hari ini. Silakan didiskusikan dengan baik, ya. Ya ada. Bagaimana? Ada kesulitan atau tidak diskusi hari ini? Tidak ada. Ada kesulitan diskusi hari ini? Bagus, lanjutkan ya. Silakan. Waktunya 25 menit ya untuk diskusi. Baiklah anak-anak, diskusi telah selesai. Silakan kalian simpulkan hasil diskusi kalian. Kemudian kalian tunjuk salah satu di antara kalian untuk menjadi juru bicara. Kemudian juru bicara tersebut silakan menyampaikan sambil berdiri untuk hasil diskusi kalian tentang tanda-tanda hari akhir, kemudian tanda-tanda hari kiamat, dan juga untuk hikmah hari kiamat. Tanda-tanda hari akhir zaman.
banyak ulama muslim yang wafat, ilmu agama dianggap tidak penting, maksiat terang-terangan di muka bumi, perilaku laki-laki yang semakin mirip perempuan dan sebaliknya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Terima Turunnya Nabi Isa, terlepasnya ya selanjutnya Ka'bah, Injilnya Tupai dan Tabut, matahari terbit dari barat. ya, terima kasih. Hari kiamat, satu kita bertanda yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Dua kita bertanda semangat mengerjakan amal kebaikan. Tiga kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti menggunakan obat terlarang, Untuk kalian semua yang setelah melakukan diskusi kemudian berhasil menyimpulkan dengan baik, kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, tadi kalian sudah mendiskusikan tentang tanda-tanda hari akhir. Pak Wildan akan menyampaikan simpulan terhadap diskusi kalian. Ya, yang pertama tentang tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir itu ditandai dan ini sudah mulai terjadi, yaitu wafatnya para ulama muslim. Jadi sebelum hari kiamat, Allah itu akan mencabut ilmu manusia, akan mencabut ilmu ini dari dunia. Lah bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Tidak dengan ilmunya hilang begitu saja, tidak, tapi dengan Allah mengambil orang-orang yang pandai. Jadi zaman semakin akhir, itu orang-orang yang pandai agama akan semakin sedikit. Nanti akan muncul orang-orang yang sebenarnya tidak pandai agama, tapi dia pintar berbicara, kemudian dia menjadi ulama-ulama akhir zaman. Nah, ulama-ulama akhir zaman ini, mereka ketika ditanya akan cenderung ngawur dalam jawabannya, sehingga akan menimbulkan kesesatan dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Apakah sudah terjadi hari ini? Ya, sudah terjadi. Kemudian yang kedua, yaitu kita lihat ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Sudah terjadi atau belum? Sebenarnya sudah. Ya, jadi orang-orang itu cenderung berlomba-lomba untuk belajar ilmu dunia, tapi orang melupakan ilmu agama karena dianggap tidak penting lagi lah. Di zaman setelah kita, setelahnya dan setelahnya semakin dianggap tidak penting. Ketika manusia sudah tidak memperdulikan ilmu agama lagi, ya kita tinggal menunggu hari untuk datangnya hari kiamat. Untuk yang berikutnya, tanda hari akhir adalah perbuatan maksiat yang semakin terang-terangan di muka bumi. Fitnah, ya, dilakukan terang-terangan. Kemudian kemaksiatan, ya, orang berkumpul laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan sudah bebas. Kemudian kejahatan seperti perjudian, ya, seperti perjudian dan kejahatan-kejahatan lain itu sudah terlihat dengan jelas, ya. Bagaimana bisa mengikuti dengan baik? Ya. Kemudian pada zaman akhir ini nanti laki-laki akan perilakunya mirip dengan perempuan dan perempuan mirip dengan laki-laki lah. Bagaimana cara kita untuk menghindari hal itu? Ya kita jaga harkat dan martabat kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Jangan sampai kita menghancurkan diri kita dengan melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian tanda hari akhir juga adalah banyaknya kerusuhan dan peperangan, ya. Sekarang ini kadang masalah sepele, bedake gelut, ya. Kadang masalah ringan menimbulkan kita berdebat, ya. Kadang kalian kan bermain sosial media, ya. Kadang antara pilihan klub sepak bola satu dengan klub sepak bola yang lain saja terjadi perdebatan. Dari perdebatan kemudian muncul perkelahian. Dari perkelahian muncul kerusuhan. Lah ini merupakan tanda-tanda akhir. Kita merebutkan hal-hal yang tidak penting. Nah, setelah tanda-tanda akhir ini terakumulasi semuanya, nanti dunia ini sudah rusak, bumi ini akan lelah. Kemudian dalam surat Al-Zalzalah bisa terjadi indah sulsilatil ardu zilzalaha
wa akhrajatil ardu asqalaha. Di pertemuan kedua kemarin ya, ketika bumi telah berguncang, kemudian bumi mengeluarkan seluruh isinya. Kenapa bumi mengeluarkan seluruh isinya? Bumi ini sudah lelah, lalu minta kepada Allah, ya Allah, manusia itu semakin parah, bolehkah saya menghancurkan mereka? Lalu ketika Allah memberikan izin kepada bumi untuk mengeluarkan seluruh isinya, laut ditumpahkan, gunung dihamburkan, kira-kira manusia mau kemana? Nah, pada hari itu kiamat akan terjadi. Nah, kapan kiamat akan terjadi? Ada tandanya. Tanda kiamat besar akan terjadi. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Atau munculnya Dajjal. Jadi ketika Dajjal muncul ini seolah-olah memberi solusi bagi permasalahan umat di dunia. Seperti sebelumnya Pak Wildan gambarkan, berarti umat kan sudah rusak, manusia sudah rusak, kerusuhan di mana-mana. Lah nanti Dajjal ini datang seperti seorang penyelamat. Siapa yang mau bergabung dengan Dajjal, maka dia akan diliputi perdamaian, ekonominya baik, sehingga banyak orang-orang itu ikut dengan Dajjal karena mereka merasa bahwa wah, ini adalah solusi atas kerusuhan dunia selama ini. Tapi nanti pada akhirnya Dajjal ini akan memaksa siapapun untuk mengikutinya. Dajjal melakukan ini dengan pemaksaan. Siapa yang tidak mengikuti Dajjal maka akan dihancurkan oleh Dajjal, dipaksa dengan sebisa mungkin supaya ikut kepada Dajjal. Hingga akhirnya orang sadar bahwa sebenarnya Dajjal ini bukan seorang penolong, tapi dia adalah makhluk yang memang diutus Allah ya untuk pertanda bagi manusia bahwa kiamat besar akan terjadi. Lah tidak ada siapapun yang bisa mengalahkan Dajjal, walaupun orang-orang sudah sadar, hingga akhirnya Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam ya. Nabi Isa alaihissalam nantinya akan mengalahkan Dajjal dan kemudian membuat umat Islam bangkit kembali. Kemudian di zaman Nabi Isa turun ke bumi itu sejahtera luar biasa, di mana orang Islamnya bagus, ekonominya bagus, kehidupannya bagus, ladangnya bagus, hidup dalam penuh perdamaian selama kurang lebih 40 tahun. Ya, sayangnya hanya 40 tahun saja. Kemudian setelah Nabi Isa, di bawah Nabi Isa dunia ini hidup dengan penuh perdamaian. Tembok yang menjegal Ya'juj dan Ma'juj itu terbuka. Ya'juj dan Ma'juj ini apa? Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk, entah seperti apa tidak dijelaskan lebih lanjut, tapi pernah sedikit dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini pernah menyerang suatu kaum, kemudian kaum tersebut minta tolong kepada Raja Zulkarnain. Ya, Raja Zulkarnain ini punya pasukan yang luar biasa, sulit untuk dikalahkan, sehingga kaum ini meminta tolong kepada Raja Zulkarnain. Ya, dengan harapan pasukan Raja Zulkarnain bisa mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata pasukan Raja Zulkarnain ketika menghadapi Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa mengalahkan. Tapi kemudian Raja Zulkarnain minta izin kepada Allah untuk bisa mencegah Ya'juj dan Ma'juj ini keluar. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu tinggal di antara dua gunung. Nah, di antara dua gunung itu kemudian dibangun oleh pasukannya Raja Zulkarnain dengan tembok yang terbuat dari besi yang dirahmati oleh Allah. Artinya tembok ini bukan tembok biasa karena di situ ada rahmat Allah, sehingga Ya'juj dan Ma'juj ini tidak bisa keluar dari tembok tersebut. Permasalahannya apa? Ya'juj dan Ma'juj itu tidak bisa mati. Dia itu terus berkembang biak. Jadi sejak zaman dulu, zaman Nabi Musa melewati berbagai nabi, kemudian sampai sekarang yang namanya Ya'juj dan Ma'juj itu terus berkembang biak. Sehingga kalian bisa bayangkan di antara dua gunung itu penuhnya seperti apa Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga digambarkan bahwa nanti ketika tembok itu terbuka, Ya'juj dan Ma'juj ini, makhluk yang senang berbuat kerusakan ini, akan keluar seperti air yang tumpah. Membayangkan seperti air yang tumpah, biur dan langsung menyebar ke seluruh dunia. Sasaran dari Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia, siapapun itu, baik beriman atau tidak beriman akan
dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Hanya ada satu tempat yang aman, yaitu Baitullah atau di Mekah, sehingga Nabi Isa nanti dan umatnya itu berkumpul di sana. Lalu siapa yang mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj? Ternyata yang mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj adalah Allah mengirimkan sebuah pandemi. Pandeminya dalam bentuk ulat yang jatuh dari langit, kemudian ulat itu menggerogoti ini bagian belakang tengkuknya Ya'juj dan Ma'juj, hingga Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan mati semuanya, sehingga seluruh dunia akan bau bangkai. Bangkainya siapa? Bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian muncul hujan yang sangat lebat, sehingga bangkai Ya'juj dan Ma'juj ini terkubur, terbawa air, kemudian membusuk menjadi tanah, dan tanah itu menumbuhkan tanaman yang sangat subur. Itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah Ya'juj dan Ma'juj, umat damai lagi seperti biasa, lalu muncul yang namanya kabut dukhon, seperti kabut yang menyelingkupi seluruh dunia. Lalu siapa yang meninggal dalam dukhon ini? Yang meninggal adalah sisa orang-orang yang masih beriman, ya. Jadi sebelum dukhon ini Ka'bah hancur dulu. Ka'bah hancur, kemudian muncul dukhon yang akan membinasakan orang-orang yang masih beriman. Jadi orang-orang yang beriman dilindungi oleh Allah untuk tidak mendapati hari kiamat. Sisanya adalah umat akhir zaman yang penuh kerusakan. Pasca dukhon itu akan terjadi kerusakan yang besar lagi. Kemudian matahari akan menjadi gelap. Pada pagi harinya kita tidak sadar, sampai siang kita mulai mencari ada apa, fenomena apa. Hari kedua matahari tidak terbit, manusia mulai panik. Hari tiga timbul kerusuhan dan sebagainya. Karena kepanikan, dunia sehancur-hancurnya pada waktu itu dan gelap, lalu matahari terbit. Mereka seperti melihat harapan, tapi ternyata terbitnya dari sebelah barat. Nah, disitulah sangkakala malaikat Israfil akan ditiupkan, sehingga hari kiamat yang sesungguhnya akan terjadi pada kali itu, ya. Nah, kira-kira setelah kalian mempelajari seluruh materi tentang hari kiamat, kira-kira perilaku apa saja yang bisa kalian ambil untuk dilakukan dalam kegiatan sehari-hari sebagai wujud iman kalian terhadap hari kiamat? Yo, apa? Coba. Contohnya apa? Ya, disiplin dan tepat waktu. Silakan Mbak, apa contohnya perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengimani iman kepada hari kiamat? Ya, tidak menunda-nunda perbuatan yang baik. Setelah kalian menyimpulkan, tadi sudah mendengarkan penjelasan Pak Wildan. Untuk berikutnya Pak Wildan akan membagikan lembar kerja. Ya. Ini lembar kerja peserta didik ini silahkan dikerjakan di kelas, ya. Pak Wildan beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ini. Terlalu cepat ya. 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Silakan kalian jangan lupa tulis nama kalian, ya. Tulis nama kalian di lembar kerja ini. Kemudian nanti setelah selesai dikumpulkan bersama-sama. Ya. Nama kalian jangan lupa untuk di sini prasojo. Ya, teman. Ini lama. Ya, tulis sama kalian. Ya. Silahkan dikerjakan. Mungkin kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian jika ada jawaban yang menurut kalian agak susah.
Pak Wildan ingin memberi kesempatan kepada kalian untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Ya Pak, Ya, Indri silahkan. apakah ada yang tahu kapan hari kiamat akan terjadi? Yang bagus, apakah ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi? Kira-kira kalian tahu nggak kiamat akan terjadi? Tahu atau tidak? Tidak. Pak Wildan tahu tidak? Tidak. Ya. Nabi Muhammad itu pernah ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Nabi Muhammad jawabnya, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Artinya apa? Tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Ya. Tapi Allah hanya memberikan ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat akan terjadi. Salah satunya tadi tanda-tanda akhir zaman yang ada banyak ulama wafat, kemudian maksiat terang-terangan, kemudian banyak peperangan, ditambah dengan tanda-tanda akhir sebelum kiamat terjadi, tanda-tanda kiamat besar akan terjadi. Jadi pada intinya Indri, tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tapi kita ketika melihat tanda-tanda akhir zaman, sebaiknya itu menjadi renungan bagi kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi, seperti tidak menunda-nunda waktu, ya. Kemudian tidak menunda perbuatan kebaikan, beribadah sebanyak-banyaknya, ya, banyak menolong, dan juga ada lagi yang penting, yaitu cinta kepada lingkungan, ya. Kalian harus mencintai lingkungan kalian karena kiamat diawali dengan kerusakan alam. Lah, kalian sebisa mungkin untuk mencegah kerusakan alam tersebut. Tentunya kita tidak inginkan mengalami hari kiamat, karena orang yang mengalami hari kiamat maka otomatis akan masuk neraka. Ya, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana? Cukup? Cukup ya. Pembelajaran hari ini telah selesai dan kalian tentunya sudah bisa mengambil contoh perilaku, ya, yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa kalian beriman kepada hari kiamat. Dan sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan yaitu Garuda Pancasila. Siap? Siap? Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukku, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh berkemas kemas. Pertemuan pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Wildan mohon maaf. Pak Wildan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam